Halo, selamat siang. Saya atas nama Paskris Jahaman dengan NPM 24103158 dari kelas 2024 di program studi pendidikan guru sekolah dasar. Di sini saya membagikan hasil pekerjaan tugas UTS saya. Kali ini topiknya adalah penyelesaian soal pecahan dengan pendekatan Brunner. Mulai dari melipat kertas suhan pakai gambar sampai menghitung dengan rumus matematika. Soal yang pertama itu teknik dalam melipat kertas. Soal yang pertama, 2/3 tambah 1/2. Langkah yang pertama itu siapkan 2 lembar kertas panjang sama ukurannya sama seperti yang ada di video ini, yaitu yang pertama itu membuat pecahan 2/3 dulu. Membuat pecahan 2/3, ambil satu kertas, saya melipat kertas secara bertahap hingga terbagi menjadi 3 bagian sama besar secara vertikal. Saya akan melipat kertasnya menjadi 3 bagian. Coba teman-teman lihat, kertas yang tadinya besar ini menjadi kecil. Apa yang terjadi pada kertas ini terbagi rapi menjadi 3 potong yang kurang sama persis bagian yang ditandai mewakil 2/3 dari seluruh kertas. Coba kita hitung 1, 2, dan 3. Penyebut angka menunjukkan kertas dibagi menjadi 3 bagian sama besar. Pembilang angka menunjukkan jumlah bagian 2. Langkah terus membuat pecahan menjadi 1/2. Ambil lagi satu lembar utuh. Saya melipat tepat di tengah hingga kedua sisi kertas bertemu sempurna sehingga terbentuk 2 bagian sama besar. Kita lipat. Kita lipat, ambil yang ini. Lipat menjadi 2 bagian. Saya menandai satu bagian dari kedua kertas ini. Ini titik tengahnya. Kertas terbagi menjadi 2 bagian yang simetris. Bagian yang ditandai mewakili 1/2 dari seluruh luas kertas. Coba kita hitung 1 dan 2. Dari kertas yang utuhnya tadi menjadi 2 bagian. 1 ini dan 2. Penyebut angka berarti kertas dibagi menjadi 2 bagian sama besar. Pembilang angka 1 berarti diambil 1 bagian. Terus langkah yang keempat itu menyiapkan penyebut atau ukuran bagian. Karena ukuran potong pada kedua kertas berbeda, saya menyiapkan kertas yang sudah saya bagi menjadi 3 bagian tadi. Saya lipat menjadi 2 bagian dulu di sini. Kita lipat di bagian tengah-tengahnya. Kita lipat supaya menjadi 6 bagian sebentar ya. Supaya pas 6 bagian. Coba kita hitung.
hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi kertas yang sudah saya lipat tadi menjadi 3 bagian, dan ini saya sudah lipat lagi menjadi 6 bagian. Ternyata 2 bagian yang ditandai tadi sekarang berubah menjadi 4 bagian kecil. Coba kita hitung. 1, 2, 3, 4. Menjadi 4/6. Selanjutnya saya juga melipat ulang kertas yang ini tadi yang jadi 2 bagian. Saya lipat menjadi 3 kali lipat sehingga terbagi menjadi 6 bagian sama besar. Kita lipat menjadi 3 kali lipat dulu. 1, 2, 3. Kita lipat menjadi 3 kali lipat sehingga terbagi menjadi 6 bagian. Terbagi menjadi 6 bagian. Coba kita hitung apakah pas 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, kertas yang menjadi 2 bagian tadi karena saya lipat 3 lipat menjadi 6 bagian sudah. Satu bagian yang ditandai tadi berubah menjadi 3 bagian kecil. Jadi 3/6. Apa yang terjadi jika kedua kertas sekarang memiliki ukuran potong yang sama persis, yaitu 6? Alasan matematikanya, 6 adalah kelipatan persekutuan terkecil atau KPK dari angka 3 dan 2. Penyamakan penyebut ini wajib dilakukan agar kita bisa menjumlahkan potongan yang ukurannya sama rata. Coba teman-teman lihat ini. Sekarang kita masuk ke soal yang kedua. Soal yang kedua itu 1/4 tambah 1/2. Saya sudah menyiapkan 3 lembar kertas persegi panjang yang ukurannya sama persis ya. Teman-teman lihat ini sama, panjang lebarnya sama. Langkah yang pertama yaitu membuat bilangan 1/4. Saya ambil satu kertas, saya lipat menjadi 4 bagian sama besar. Kita lipat menjadi 4 bagian sama besar. 1, 2, 4. Coba teman-teman lihat, ini sudah menjadi 4 bagian. 1, 2, 3, 4. Saya sudah menandai satu bagian dari keempat bagian tersebut. Bagian ini mewakili 1/4. Terus gabungkan kertas utuh dan satu bagian dari 4 terbentuk nilai 1/4. Ini satu kertas utuh, ini, dan ini kertas 1/4 tadi. Karena saya sudah lipat, apa yang terjadi dari dua kertas ini? Ada satu kertas penuh dan satu kertas potong kecil dari kertas keduanya. Bilangan campuran terdiri dari bilangan bulat 1 dan pecahannya 1/4. Langkah berikutnya, ambil ini satu kertas utuh. Kertas saya melipat menjadi terbentuk 2 bagian sama besar. Saya lipat 2 bagian sama besar. Coba teman-teman lihat cara melipat kertasnya supaya bisa paham ya. Cara melipat satu kertas itu menjadi 2 bagian. Saya sudah ini menandai satu bagian dari kedua bagian tersebut. Ini mewakili 1/2.
ini satu tadi, ini kertas, ini garis tengahnya 1/2. Pembagian menjadi 2 bagian yang sama nilainya tersebut setengah. Ini setengahnya, setengah dengan setengah. Agar bisa dijumlahkannya, saya samakan ukuran potongannya. Saya melipat ulang potongan 1/2 ini tadi, ini menjadi 2 kali lipat lagi. Saya lipat ini menjadi 2 lipat lagi. Tetap sama rata ya teman-teman. Jangan yang satunya panjang, yang satunya pendek. Harus rata. Oke. Sehingga menjadi 4 bagian sama besar. Ini, coba teman-teman hitung. 1, 2, 3, 4. Nah, ini kertas yang 1/2 tadi saya bisa bagi menjadi 4 bagian. Potong yang tengahnya tadinya menjadi 1/2. Ini potong tengahnya 1, 2, 1, 2. Ini garis tengahnya. Potong yang tengahnya tadi 1/2 sekarang menjadi 2 bagian kecil, yaitu menjadi 2/4. Ini tadi 1/2 dan ini sudah menjadi 2/4. Jadi teman-teman, semua potongan pecahan sekarang berukuran sama, yaitu 1 dari 4 bagian. 1 dari 4 bagian. Ini tadi dari 1, terus ini 2, dan ini yang keempat. 4 bagian. 4 bagian yang terakhir. Oke. Sekarang saya menggabungkan satu kertas utuh. Coba teman-teman lihat, ini masih utuh dan satu kertas potong yang sudah dipotong tadi menjadi 4 bagian. Ini contohnya 1/4. Ini 1, ini 4 bagian 1/4. Terus potong yang keduanya tadi ini 1/2. Totalnya menjadi 1 kertas utuh dan 3 potong kertas kecil dari 4 bagian. Alasannya 1/4 tambah 2/4 sama dengan 1 tambah 3/4 sama dengan 1/3. 1/3 bagian. Baik, kita masuk ke soal yang ketiga, yaitu 2/3 tak kurang 1/2. Saya sudah menyiapkan 2 lembar kertas utuh yang sama persis ya, sama panjang. Jadi langkah yang pertama itu saya melipat kertas menjadi 3 bagian sama besar. Kita lipat kertas yang utuh ini tadi menjadi 3 bagian yang sama besar. Kita lipat menjadi 3 bagian sama besar. Saling merata ya teman-teman. Harus merata. Oke. Nah, ini sudah saya lipat menjadi 3 bagian. Saya menandai 2 bagian dari ketiga bagian tersebut. Saya menandai ini tanda 1 dan tanda 2. Terlihat 2 potong dari 3 bagian. Ini 2 potong, ini satunya dan ini duanya dari 3 bagian. Artinya dibagi menjadi 3 bagian. Terus yang kedua itu membuat pecahan 1/2. Ambil lembar yang satunya, saya melipat kertas menjadi 2 bagian sama besar. Saya melipat kertas ini menjadi
dua bagian sama besar. Saya melipat kertasnya menjadi dua bagian sama besar. Saya menandai satu bagian dari kedua bagian tersebut. Ini tanda satunya ini. Saya menandai ini mewakili nilai setengah dari keseluruhan. Ini mewakili, tanda ini mewakili nilai setengah dari keseluruhan. Terus saya melipat kertas yang kedua tadi, yaitu kertas dua bagian tadi, yang ini dua bagian. Saya lipat sekali lagi supaya menjadi 6 bagian. Saya lipat sekali lagi menjadi 6, dua kali lagi menjadi 6 bagian. Menjadi 6 bagian sama besar. Coba teman-teman hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini sudah pas 6 bagian. Tanda 2/3 berubah menjadi 4 potong kecil menjadi 4/6. Kita hitung 4-nya. 1, 2, 3, 4. Menjadi 4 tanda menjadi 6 bagian. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, yang terjadi pada kertas ini sekarang memiliki ukuran potongnya sama 1 dari 6 bagian. Menggunakan KPK dari 3 dan 2 yaitu 6 agar bisa melakukan pengurangan. Nah, sekarang saya akan ambil kertas pertama yang bertanda 4 potong tadi, yaitu 4/6, lalu saya buang atau saya ambil 3 potong. Ini saya ambil 3 potong. Ini coba teman-teman hitung 1, 2, 3. Nah, ini menjadi 3/6. 3/6 tadi ini yang 6-nya, ini 3. 1, 2, 3. Terus sesuai ukuran tanda yang ada di kertas ini. Sisa potong yang tertanda hit tinggal 1 potong kecil dari keseluruhan 6 potong. Sisa 1 potong dari keseluruhan 6-nya tadi. Itu potongannya di tengahnya ya. Potongan di tengahnya. Alasannya teman-teman, 4/6 kurang 3/6 sama dengan 1/6. Nah, ini sudah 1/6. Nah, sekarang kita masuk ke soal yang keempat. Siapkan 4 lembar kertas persegi panjang yang ukurannya sama persis. 4 lembar kertas ukurannya sama persis. Teman-teman, saya sudah menyiapkan 4 kertas. Terus yang pertama itu membuat bilangan 1, yaitu 1/3. 1 lembar kertas itu, 1 lembar kertas itu, dan ini mewakili angka 1 ya teman-teman. 1 kertas ini mewakili angka 1. Ambil lembar keduanya. Saya lipat menjadi 3 bagian. Sama besar. Kita 1, 2, 3. Lalu menandai 1 bagiannya mewakili 1/3. 1/3. Tandai 1 bagian itu 1/4. 1/3.
Jadi satu kertas utuh atau satu kertas penuh dan satu kertas yang sudah saya potong tadi menjadi 3 bagian. Ini menandakan 1/3. Ini menandakan 1/3. Satu kertas utuh dan satu kertas yang sudah dipotong. Bilangan campuran 1/3 sama dengan pecahan biasa, yaitu bilangan 4/3. Terus yang berikutnya 1/2. Siapkan 1 lembar utuh, ini mewakili 1, dan siapkan 1 lembar yang sudah dilipat menjadi 2 bagian. Sebentar ya, kita lipat menjadi 2 bagian. Ini mewakili 2 karena di langkah ini 1/2. Ini yang ke-1-nya dan ini yang ke-2-nya. Lalu menandai 1 bagian mewakili 1/2. Ini menandai 1 tandai. Ini menandai 1 tanda bagian yang bernilai 1/2. Satu kertas penuh dan satu kertas potong dari 2 bagian. Bagian campuran 1/2 sama dengan pecahan biasa 3/2. 3/2. Langkah berikutnya menyamakan penyebut. Saya melipat ulang semua kertas agar terbagi menjadi 6 bagian sama besar KPK, yaitu KPK dari 2 dan 3. Karena KPK dari 2 dan 3 itu 6. Kita lipat menjadi 6 bagian. Kita lipat menjadi 6 bagian. Karena ini sudah tadi 2, kita lipat sini. Ini 2. Ini 4. Kita lipat menjadi 6 bagian karena KPK dari 2 dan 3 yaitu 6. Kita lipat menjadi 6 bagian. Nah, coba teman-teman lihat sama-sama. Ini coba kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini sudah 6 bagian. Jadi nilai 1/3 berubah menjadi 2/6 atau 8/6. Terus yang kedua, nilai 1/2 menjadi 3/6. Kedua nilai sekarang memiliki ukuran potong yang sama persis. Menyamakan penyebut diperlukan agar nilai bisa dibandingkan dan dikurangkan. Jadi, teman-teman, kesimpulan dari soal yang pertama tadi yaitu melalui teknik melipat kertas pada keempat soal operasional pecahan ini, konsep matematika yang abstrak menjadi terlihat nyata, mulai dari bayangkan dan dapat dibuktikan secara fisik. Proses pembagian kertas menjadi bagian-bagian yang sama besar sesuai penyebut. Penandaan bagian yang diambil sesuai pembilang hingga penyamaan ukuran potongan atau menyamakan penyebut membuktikan bahwa prinsip matematika berjalan konsisten. Penjumlahan dan pengurangan pecahan hanya dapat dilakukan jika satuannya atau ukuran bagian sudah sama. Terlihat pula bahwa bilangan campuran merupakan gabungan bilangan bulat dan pecahan, serta hasil operasi bisa berupa bilangan biasa, bilangan campuran, maupun bilangan negatif jika nilai yang dikurangkan lebih besar. Teknik ini tidak hanya membantu memahami prosedur, tetapi hitungan juga menanamkan logika bahwa setiap angka dalam pecahan memiliki makna ukuran dan nilai yang diwujudkan dalam benda nyata. Contoh kertas ini tadi yang dibutuhkan. Sekarang kita masuk ke soal yang kedua, yaitu semi konkret. Soal yang pertama yaitu 1/3 tambah 1/2. 1/3 tambah 1/2. Kita ambil 1 lembar kertas, kita lipat menjadi 4 bagian.
kita lipat menjadi 4 bagian. Satu, dua. Terus yang kedua, ambil lagi satu kertas, yaitu 1/2. Kita lipat menjadi 3 bagian. Kita lipat menjadi 3 bagian. Ini lembar 1/3 dan ini lembar 1/2. Pertama-tama kita arsir lembar 1/3. Kita arsir di bagian tengahnya. Kita arsir di bagian lembar keempat. Kita arsir salah satu kotaknya saja. Ini lembar 1/3. Ini lembar 1/3 dan ini lembar 1/2. Kita arsir yang bagian ujungnya, kita arsir. Ini sudah arsir. Ini menggambarkan 1/2. Agar bisa dijumlahkan, kita samakan dulu penyebut menjadi 6. Maka 1/3 menjadi 2/6 dan 1/2 menjadi 3/6. Jadi mari kita gabungkan total yang arsir menjadi 6 dari 6 kotak. Maka jumlah yang kita arsir yaitu 2. Jumlah yang kita arsir yaitu 2. Ini 1, 2. Terus kita hitung yang tidak arsir. 1, 2, 3. Terus yang 1/1, 2. Arti kita jumlahkan 1, 2, 3, 4, 5. Arti hasilnya 2/5. Jadi hasilnya 2/5. Terus yang kedua yaitu soal yang kedua, 1/4 tambah 1/2. 1/4 tambah 1/2. Kita ambil lagi satu lembar kertas. Kita lipat menjadi 5 bagian. 1, 2, 2, 5. Terus yang kedua itu 1/2. Kita lipat kertas menjadi 3 bagian. Kita lipat kertas menjadi 3 bagian. Ini lembar 1/4 dan ini lembar 1/2. Itu kita arsir satu bagian dari 4 kotak ini.
arsir satu bagian, kita arsir. Dan yang kedua, sekarang kita masuk ke soal yang kedua, yaitu 1/4 tambah 1/2. Kita lipat kertas menjadi 4 bagian. Kita lipat menjadi 4 bagian. Ini lembar 1/4. Ini lembar kita lipat menjadi 2 bagian. Kita lipat menjadi 2 bagian. Ini lembar 1/2. Di lembar 1/4 kita arsir satu kotak. Kita arsir. Dan di lembar 1/2 kita arsir satu kotak juga. Kita arsir. Ini kita sudah arsir. Ini sudah arsir. Maka hasilnya jumlah yang kita arsir itu ada 2 kotak. Dan yang tidak arsir itu 1, 2, 3, 4. Jadi kita ambil satu kotak itu lagi, kita bagi menjadi, kita arsir menjadi 6 bagian. Kita bagi menjadi 6 bagian. Kita bagi menjadi 6 bagian. Seperti itu. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kita arsir 2 kotaknya. Kita arsir 2 kotak. Saya sudah arsir 2 kotak. 1, 2. Jumlah kotak yang kosong kita hitung 1, 2, 3, 4. Ada 6. Ada 4 kotak. Jadi hasil dari 1/4 tambah 1/2 yaitu 2/4. Kita hitung 1, 2, 3, 4. Jadi hasilnya 2/4. Sekarang kita masuk ke nomor 3, yaitu 2/3 kurang 1/2. 2/3 kurang 1/2. Soal yang ketiga itu 2/3 kurang 1/2. Kita ambil satu lembar kertas, kita lipat menjadi 4 bagian. Kita lipat menjadi 4 bagian. 1, 2, 2, 3, 4. Ini sudah 4 bagian. Ambil satu kertas lagi, kita lipat menjadi 1/2. 1/2. Ini lembar menggambarkan 1/2. Di 2/3 itu kita hilangkan 2 kotak. Kita hilangkan 2 bagian. Hilangkan 2 bagian. Jadi sisanya ada 2, 1, 2, 1, 2. Di bagian 1/2 nya kita hilangkan juga.
jumlahkan. Kita hitung di 1/2 nya sisa 1 kotak 1 2 3. Jadi hasilnya teman-teman kita jumlahkan 1 2 3 4 5 6. Jadi hasilnya 1/6. Jadi hasil di 2/3 sama dengan 2/3 kurang 1/2 sama dengan 1/6. Sekarang nomor 4. Sekarang kita masukkan nomor 4. 1/3 kurang 1/2. Kita lipat kotak ini menjadi 3 bagian. 1 2 3. Ini sudah lembar 1/3. Terus yang kedua kita lipat kertas menjadi 3 bagian juga. Kita lipat kertas menjadi 3 bagian juga. Ini lembar 1/2. Sekarang kita arsir 2 kotak dari 1/3. Kita arsir 2 kotak dari 1/3. Arsir 2 kotak dari 1/3. Ini sudah arsir dari 1 2. Terus di 1/2 nya juga kita arsir 1 kotak. Kita arsir 1 kotaknya saja. Ini sudah arsir. Coba kita hitung ada berapa kotak yang sudah kita arsir. 1 2 3. Dan sisa kotak yang tidak arsir itu ada 2. Jadi kita bisa ditulis kurang 1. Kita kurang 1 kotaknya. Kotak yang sudah kita arsir kita kurangkan ini saja. Ini kita kurangkan ini. Jadi hasil dari 1/3 kurang 1/2 sama dengan 1/3. Sama dengan 1/3. Ini kotak kita arsir tadi. Sekarang kita masuk soal yang ketiga. Soal menghitung. Sekarang kita masuk ke soal yang ketiga, yaitu hitunglah hasil dari yang pertama 2/3 tambah 1/2. Sebelumnya kita ketahui bahwa KPK dari 2 dan 3 itu adalah 6. Coba kita 2/3. Jadi 2/3 sama dengan 4/6. Sama dengan 4/6, 1/2. 1/2 sama dengan 3/6. 3/6 sama dengan 4/6. 4/6 tambah 3/6 sama dengan tadi 4 tambah 3 sama dengan 7/6. 6-nya tetap tulis tetap 6 karena KPK dari 2 dan 3 itu 6. Jadi 7/6 sama dengan 1/6. Terus kita masuk soal yang kedua, yaitu soal 1/4 tambah 1/2. 1/4 tambah 1/2. Kita ubah menjadi kepecahan biasa, yaitu 1/4 sama dengan 5/4.
Samakan penyebutnya, yaitu 1/2 sama dengan 2/4. Jadi hasil dari 1/2 sama dengan 2/4 itu 5/4 tambah 2/4 sama dengan 5 tambah 2 sama dengan 7, terus per 4. 4-nya tetap karena pecahan biasanya tadi yaitu 4. Jadi 7/4 sama dengan 1/3/4. Jadi hasil dari 1/4 tambah 1/2 yaitu 1/3/4. Terus soal yang ketiga itu 2/3 kurang 2/3 kurang 1/2. 2/3 kurang 1/2. 2/3 kurang 1/2. Samakan penyebutnya itu karena penyebut dari 2 dan 3 tadi 6. Samakan penyebutnya. Samakan penyebutnya itu 2/3 sama dengan 4/6. 2/3 sama dengan 4/6. 2/3, 1/2 sama dengan 3/6. Ini soal masih sama seperti soal nomor 1, tapi yang nomor 1 tadi penambahan, terus yang kedua ini pengurangan. Jadi hasil dari 2/3 sama dengan 4/6 sama dengan 4/6 sama dengan kurang 3/6 sama dengan 4 kurang 3 itu 1. 4 kurang 3 itu 1. Dan 6-nya tetap karena KPK dari 2 dan 3 itu 6. Terus nomor 4 1/3 kurang 1/2. Jadi ubah kepecahan biasa ya teman-teman. Kita ubah menjadi kepecahan biasa yaitu 6. Ubah kepecahan biasa yaitu 6. Ubah kepecahan biasa yaitu 6. Jadi 4/3 karena pecahannya tadi 4, kita menjadikan 4/3 kurang 4/3 sama dengan 8/6 3/2 terus 3/2 sama dengan 96. Jadi hasilnya teman-teman, hasilnya itu 8/6 kurang 9/6. 9/6 sama dengan 8 kurang 9 tidak bisa. 8 kurang 9 jadi negatif 1/6. Jadi hasil dari 1/3 kurang 1/2 yaitu negatif 1/6. Negatif 1/6. Jadi teman-teman, hasil dari 2/3 tambah 1/2 yaitu hasilnya 1/6. Terus yang kedua, hasil dari 1/4 tambah 1/2
yaitu 1/1/3. 1/1/3. Terus yang ketiga, hasil dari 2/3 kurang 1/2 yaitu 1/6. Terus yang keempat, hasil dari 1/1/3 sama dengan 1/1/2 yaitu negatif 1/6. Demikian penyelesaian tugas operasional pecahan ini saya susun menggunakan pendekatan 3 tahap Brunner, mulai dari teknik melipat kertas yang nyata, media gambar, hingga perhitungan matematika. Melalui proses ini saya menyadari bahwa matematika bukan sekedar rumus atau kertas, melainkan konsep yang hidup dan bisa dibuktikan lewat beranda di sekitar kita. Melipat kertas ternyata menjadi cara sederhana umum sangat ampuh untuk memenuhi pemahaman dari yang konkret menuju abstrak. Semoga hasil kerja ini dapat memenuhi kriteria penilaian dan menjadi bukti usaha saya dalam memahami materi. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Mohon maaf jika masih ada kekurangan dalam penyampaian materi tadi, penyampaian dalam contoh lipat kertas atau dalam mengarsir soal yang kedua. Saya mohon maaf jika ada kesalahannya. Akhir kata saya mengucapkan terima kasih.